Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin dan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Laila Anggines Tasya, Ibnu Imam Arif, dan Ika Reslina Sitanggang. Pada video ini, kami akan memaparkan beberapa tips cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Nah, sebelum itu, apa sih definisi belajar itu? Terdapat beberapa definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, hasil belajar relatif menetap berupa perubahan perilaku yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati, menurut Rumini tahun 2006. Selanjutnya, menurut Pananen 2005, yaitu pondasi pembelajaran, yakni rasa ingin tahu yang kuat dan hasrat untuk belajar, mengendalikan diri, orang lain, dan lingkungan. Dan menurut Irham dan Novan tahun 2013, belajar itu adalah proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam perubahan perilaku karena adanya interaksi individu dan lingkungan. Menurut Frank tahun 1992, belajar itu atau pembelajaran merupakan pengalaman multisensori, penglihatan, pendengaran, gerak, internalisasi konsep sebagai model utama belajar. Kesulitan belajar atau learning disabilities secara harfiah dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam belajar atau kesulitan dalam memahami sesuatu. Menurut beberapa pengertian mengenai learning disabilities atau kesulitan belajar, yang pertama NCLD 2014 menyatakan bahwa learning disabilities merupakan gejala neurologis, yakni perbedaan fungsi dan struktur otak yang berdampak pada kemampuan seseorang dalam menerima, menyimpan, dan memproses. Yang kedua, Hamley tahun 1981 yang menyatakan bahwa kesulitan belajar merupakan beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Yang ketiga, menurut Halahan tahun 1985, kesulitan belajar merupakan suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan, yang termasuk dampak-dampak yang bisa terjadi ketika seorang anak mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama itu rendahnya prestasi dalam belajar. Yang kedua, rendahnya kepercayaan diri. Yang ketiga, rendahnya self-esteem atau harga diri. Dan yang keempat, kehidupan sosial yang terganggu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips mengatasi kesulitan belajar. Pertama, kita harus mendampingi anak ketika belajar. Banyak sekali orang tua yang hanya menuntut anaknya untuk mengerjakan tugasnya atau membaca bukunya, seperti ayo baca bukunya atau ayo kerjakan tugas-tugasnya, tanpa pernah bertanya apakah ada kesulitan yang dialami anak tersebut terhadap pelajarannya. Yang dikatakan kategori mendampingi anak belajar adalah ketika anak membaca bukunya, sebaiknya orang tua ada di sebelah anaknya juga ikut membaca buku tersebut. Yang kedua, memberikan pujian. Selama proses belajar berlangsung, jika guru atau orang tua yang sedang mendampingi anak belajar dan memberikan pertanyaan lalu anak tersebut mampu menjawab, jangan lupa untuk memberikan pujian padanya. Sebab apa? Sebab dari pujian itulah nanti mampu membangkitkan semangat anak atau peserta didik dalam belajar. Pujian tersebut akan berdampak besar dalam dirinya dan itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya pula. Selanjutnya, membuat kelompok belajar. Bagi seorang pendidik, diharuskan memperhatikan gerak-gerik siswanya, membaca keadaan siswanya apabila mereka mungkin mengalami gangguan dalam belajar. Nah, salah satu solusi mungkin bisa dilakukan adalah dengan membentuk kelompok belajar agar siswa yang kesulitan mengemukakan pendapat dan sulit berkomunikasi dengan orang lain dapat terbantu, sehingga siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan media belajar. Penggunaan media belajar juga diperlukan agar siswa mampu mempresentasikan materi secara lisan maupun tulisan, terkhusus jika itu adalah pelajaran matematika.
Untuk belajar matematika, peserta didik membutuhkan media belajar yang tepat untuk mengerti konsep materi yang sedang dijelaskan oleh pendidik. Selanjutnya, membentuk situasi belajar yang interaktif. Seorang pendidik dalam kegiatan belajar dan mengajar menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student center. Pendidik mengusahakan agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi agar tercipta suasana belajar yang aktif. Selanjutnya, mengapresiasi peserta didik dan senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan peserta didik. Setelah kegiatan diskusi selesai, siswa mempresentasikan hasil diskusi bersama temannya. Pendidik mendengarkan penjelasan dari siswa tersebut, kemudian memberikan masukan dan tambahan sebagai bahan perbaikan. Nah, sekian beberapa tips yang dapat kami sampaikan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak. Kami berharap video yang kami buat ini akan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.